Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal 'amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahauddin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya pada pagi hari ini kembali bisa bersama-sama untuk melanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ilmu yang manfaat dan barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Pagi hari ini kita masuk pada pembahasan hadis yang nomor 2 dari kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. An Anasin radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala wasdawuh sapa Kanjeng Nabi, salasun ana telu man kunna, man utawi sapane wong, kunna ana apa salasun iku fihi ing daleman wajada mongko nemu sapa man halawatal imani ing manise iman, ya iku suwiji ayakuna yanto ana sapa Allah Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Allah iku ahabba luweh den temeni ilaihi
maring man mimma tinimbang saking barang siwahuma kang sakliyane Allah wa rasuluh. Wa ayyuhibba lan yanta demen sapa man almar'a ing wong suwiji la yuhibbuhu ora demen sapa man ing almar'a illa lillahi kejaba krana Allah taala. Wa ayyakraha lan yanta sengit sapa man ayyauda ing yanta bali sapa man fil kufri ing dalam kekufuran kama yakrahu kaya oleh sengit sapa man ayu kadzafa ing yen den lemparaken sapa man finnari ing dalem neraka. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada tiga sifat, ada tiga perkara yang apabila tiga perkara itu ada pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama yaitu apabila Allah dan Rasul-Nya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, apabila seseorang mencintai orang lain, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Yang ketiga, apabila seseorang membenci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia benci untuk atau tidak suka untuk dilemparkan ke dalam neraka. Hadirin rahimakumullah. Nah, hadis ini sangat penting untuk kita jadikan sebagai parameter atas diri kita untuk mengevaluasi diri kita. Apakah kita sudah memiliki tiga sifat ini atau belum? Jika kita sudah memiliki tiga sifat ini, maka kita akan mendapatkan manisnya iman. Jika kita sudah mendapati manisnya iman, artinya tiga hal ini sudah ada pada diri kita. Jika kita belum mendapatkan manisnya iman, artinya tiga hal ini belum ada pada diri kita, dan kita harus kemudian mengadakannya pada diri kita. Manisnya iman itu maksudnya bagaimana? Manisnya iman artinya al-mail ila ta'at. Jadi kita cenderung untuk melaksanakan ketaatan karena senang, bahagia, merasa nyaman, merasa sangat bahagia ketika seseorang melakukan suatu bentuk ketaatan atau ibadah. Sehingga selalu dirinya itu cenderung untuk menambah dan melakukan ketaatan berbagai macam amal kebaikan-kebaikan. Itu yang dimaksud dengan manisnya iman. Ketika dia melaksanakan sholat, maka dia merasa bahagia, dia merasa senang, dia merasa nyaman, merasa tenang. Ketika dia puasa, maka dia merasakan kenyamanan yang luar biasa, merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ketika dia membaca Al-Quran, dia merasakan kebahagiaan. Ketika dia hadir dalam majelis ilmu seperti ini, dia merasa kenyamanan, merasakan kegembiraan dan kenyamanan yang luar biasa. Itu artinya dia merasakan manisnya iman. Maksudnya seperti itu. Kalau ternyata seseorang yang terjadi adalah kebalikannya, berarti kita belum menemukan manisnya iman. Ketika kamu sholat, kamu nggak merasakan kebahagiaan sama sekali, bukan nyaman yang didapatkan, tetapi justru ketidaknyamanan.
Ketika kita sholat, pengen segera keluar dari sholat. Sehingga dia mempercepat sholatnya biar cepat selesai sholatnya. Karena dia tidak merasakan kesenangan dan kenyamanan di dalam sholat. Bukan diperlama sholatnya, tetapi dipercepat agar cepat keluar dari ketidaknyamanan. Karena seseorang kalau nyaman itu kan pengen berlama-lama. Kalau seseorang nyaman dengan membaca Al-Quran, maka dia akan berlama-lama dalam membaca Al-Quran. Ketika seseorang merasakan kenyamanan dalam sholat, kebahagiaan dalam sholat, maka dia akan berlama-lama dalam sholat. Kalau perlu menambah sholat dengan sholat-sholat sunnah. Ketika seseorang merasakan kenyamanan dengan puasa, maka dia akan senang untuk berpuasa, menambahnya dengan puasa-puasa sunnah. Kalau seseorang merasa senang, bahagia dengan hadir dalam majelis ilmu, maka dia akan terus-menerus hadir dalam majelis ilmu, sama sekali tidak merasa berat. Namanya senang itu menjadi tidak berat. Semuanya menjadi ringan, menyenangkan, membahagiakan, dan seterusnya. Ketika beramal ketaatan bagi kita sudah seperti itu, maka berarti kita sudah menemukan manisnya iman. Tetapi apabila belum, mungkin kebanyakan kita kadang hadir dalam majelis ilmu masih terpaksa. Kalau perlu beberapa kali lihat jam saja, kok lama sekali ya jamnya. Lihat lagi jam, kok lama sekali ya jamnya, nggak selesai-selesai. Berkali-kali lihat jam, kenapa? Karena dia merasa nggak nyaman duduk di dalam majelis ilmu. Yang seperti ini gimana? Dia masih bermasalah. Belum ada 3 sifat yang nanti akan kita sebutkan pada diri dia. Ketika dia sholat, dia merasa nggak nyaman, pengen segera salam saja. Kadang masih 2 rakaat, sholat zuhur dia sudah salam dulu. Saking pengen cepatnya, karena apa? Dikira sudah selesai padahal masih belum. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini kita bisa periksa, kita bisa introspeksi, evaluasi diri kita ini sudah tergolong orang yang merasakan manisnya iman, kebahagiaan, kenyamanan, ketenangan ketika kita berbuat baik, ketika kita berbuat ketaatan, atau kita masih sebaliknya. Jika kita masih sebaliknya, maka kita harus mengadakan 3 hal pada diri kita. Karena jika sudah, berarti 3 hal ini sudah ada. Tetapi jika belum, maka berarti 3 hal ini belum ada yang harus kita hiaskan pada diri kita. Apa saja? Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya harus lebih kita cintai daripada selain keduanya. Allah dan Rasulnya harus lebih kita cintai daripada selain keduanya. Kalau mahabbatullah, cinta kepada Allah, ini nggak ada bandingannya. Cinta kepada Allah tidak ada bandingannya. Seseorang harus lebih mencintai Allah daripada selainnya. Nggak dibandingkan dengan cinta kepada makhluk. Sementara cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Nabi, posisinya harus yang paling tinggi dibandingkan dengan cinta kita kepada selainnya. Harus lebih tinggi dari cinta kita kepada istri, harus lebih tinggi cinta kita kepada anak-anak, harus lebih tinggi dari cinta kita kepada karib kerabat, teman, tetangga, dan seterusnya. Pokoknya cinta kita kepada Allah itu harus jauh lebih tinggi, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan cinta kepada makhluk. Sementara cinta kepada Rasulullah adalah yang tertinggi dibandingkan dengan cinta kepada makhluk yang lainnya. Semestinya seperti itu. Kenapa? Kenapa kita mesti mencintai dan sudah selayaknya kita cinta kita kepada Allah dan Rasulnya melebihi yang lainnya. Allah yang menciptakan kita.
Allah yang menciptakan diri kita. Allah yang memberikan rezeki kita. Allah yang memberikan kesehatan kepada kita. Allah yang memberikan makan. Allah yang memberikan minum kepada kita. Allah yang buminya kita injak. Allah yang menaungi diri kita dengan langit. Allah yang memberikan kenikmatan-kenikmatan yang tidak terbatas, yang kita tidak bisa menghitungnya, maksudnya. Allah memberikan penglihatan kepada kita. Allah memberikan pendengaran kepada kita. Allah memberikan anggota badan yang sempurna kepada kita. Maka sudah selayaknya jika kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah memberikan segala-galanya kepada kita semuanya. Maksudnya memberikan kenikmatan-kenikmatan yang tidak terhitung kepada kita semua. Maka tidak terbandingkan semestinya cinta kita kepada Allah dengan cinta kita kepada makhluk. Kalian, perbandingannya, kalian seandainya ada seseorang yang selalu melakukan kebaikan kepada kamu, apakah kamu tidak mencintainya? Pasti kamu akan mencintainya. Jika kita misalnya seseorang selalu memberi hadiah kepada kita, selalu dia berbuat baik kepada kita, memberikan banyak hal kepada kita, kita tentu kita akan cinta kepada dia. Siapapun orang itu, apabila dia memberikan perhatiannya kepada kita, memberikan pemberian kepada kita, kita akan mencintainya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan nikmat-nikmatnya yang begitu sangat banyak tanpa bisa dihitung dan tidak ternilai. Tidak ternilai maksudnya saking besarnya nilai nikmat tersebut. Bukan berarti nggak ada nilainya. Semuanya nilainya sangat tinggi, yang saking tingginya tidak bisa ternilai dengan harta benda, kekayaan, dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dasar kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi dari cinta kita kepada makhluk yang lainnya, melebihi dari cinta kita kepada istri, anak-anak, keluarga. Kenapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi penyebab bagi kita umat manusia untuk mendapatkan keselamatan. Rasulullah yang membawa Islam sehingga kita anut, sehingga dengan memeluk Islam kita mendapatkan jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan keselamatan, jalan kebahagiaan yang abadi nanti di akhirat. Penyebabnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita juga mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perbuatan kita itu harus menunjukkan bahwa kita lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya daripada selain keduanya. Artinya seseorang tidak mengorbankan ketaatannya kepada Allah demi cintanya kepada manusia. Seseorang tidak bermaksiat kepada Allah karena cintanya kepada manusia. Karena sebagian orang Allah melarangnya, tetapi karena itu permintaan istrinya, karena itu permintaan anaknya, kemudian dia melakukan maksiat kepada Allah demi istri dan anak-anaknya. Korupsi itu haram, tapi istrinya minta agar suaminya korupsi biar dapat duit banyak. Maka kemudian dia melakukan korupsi, misalnya. Riba itu haram. Dia tahu riba itu haram. Allah melarangnya. Wa harramar riba. Tetapi karena anaknya menuntut dia untuk melakukan itu dan
melakukan riba, dia pun kemudian rela untuk melakukan riba demi anaknya. Melakukan maksiat demi makhluk. Melakukan maksiat kepada Allah demi makhluk yang menurut dia mencintai makhluk itu. Seakan-akan cinta dia kepada makhluk, cinta dia kepada istri dan anak melebihi dari cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu hal yang mudah diucapkan tetapi sangat berat dalam hal pengamalannya. Sangat berat dalam hal pengamalannya karena kebanyakan kita cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya masih dinomorduakan dibandingkan dengan cintanya kepada istri dan anak-anaknya. Kadang mengorbankan semuanya, mengorbankan ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya dan lebih mentaati istri dan anak-anaknya. Mencintai istri, mencintai anak, sesuatu hal yang dibolehkan, bukan dilarang. Mencintai keluarga, dibolehkan. Tetapi janganlah cinta kita kepada mereka melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Nabi Ibrahim alaihissalam contohnya, dan semua para nabi, Nabi Ibrahim dan semua para nabi, cinta mereka kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi dari cinta mereka kepada istri dan anak-anaknya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail, Nabi Ibrahim sama sekali tidak ragu. Sama sekali Nabi Ibrahim tidak ragu. Beliau langsung melaksanakan perintah itu. Kenapa? Karena cintanya kepada Allah melebihi cinta beliau kepada putranya. Cinta beliau kepada Allah melebihi cinta beliau kepada istrinya. Sehingga beliau laksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mengabaikan cintanya kepada istri dan anaknya. Mengabaikan artinya tidak diikuti. Kalau seseorang mencintai anak, tentu dia tidak hawa nafsunya tidak ingin istrinya meninggal, tidak ingin anaknya meninggal. Pastinya kan seperti itu. Tetapi beliau itu semuanya harus dikorbankan demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh, dan semua para nabi begitu. Cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi cintanya kepada selain keduanya. Para wali juga demikian, cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi cintanya kepada semua makhluk. Kebanyakan kita belum, sehingga kita nggak bisa merasakan manisnya iman. Kalau kita beribadah masih nggak tenang, kalau kita beribadah masih keterpaksaan, nggak bisa kita menikmati belajar ilmu agama, nggak bisa kita menikmati sholat, nggak bisa kita menemukan lezatnya kita membaca Al-Quran. Kebanyakan kita seperti itu karena memang cinta kita kepada makhluk selain para nabi melebihi dari cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini yang harus kita ingat-ingat. Artinya kita harus berusaha untuk menjadikan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi cinta kita kepada selain keduanya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Ini juga masih ada kaitannya dengan yang sebelumnya. Yaitu apabila seseorang mencintai orang lain, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Mencintai kepada istri karena Allah. Mencintai anak-anak karena Allah. Mencintai teman karena Allah. Mencintai saudara, semuanya karena Allah. Bukan karena dunia.
Bukan karena urusan dunianya, bukan karena dia kaya, kemudian kita mencintainya. Bukan karena dia orang yang punya pangkat sehingga kita mendekat dan mencintainya. Bukan karena dia itu cantik atau tampan kemudian kita mencintainya, tetapi kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang mencintai orang lain karena Allah, maka dia akan mengajak orang yang dicintainya untuk berbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak kemudian menyimpangkan orang yang dicintainya ke dalam dosa dan kemaksiatan. Dia akan memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada orang yang dicintainya, bukan justru sebaliknya dia akan menjerumuskan orang tersebut ke dalam hal-hal yang buruk. Itu namanya mencintai karena Allah. Bisa difahami? Mencintai karena Allah. Dasarnya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya bukan hawa nafsu, tetapi dasarnya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan menghantarkan seseorang tersebut dan orang yang dicintainya ke dalam kebaikan-kebaikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukdhafa finnar. Yaitu apabila seseorang membenci, tidak suka untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Kita tahu bahwa orang kafir tempatnya nanti di akhirat adalah jahanam selama-lamanya. Itu tempat bagi orang kafir. Kita nggak suka dan kita nggak senang apabila dilemparkan ke dalam api neraka. Karena itu kita tidak senang apabila jatuh kembali ke dalam kekufuran. Karena itu seseorang harus berusaha sekuat tenaga belajar tentang hal-hal yang bisa mengembalikan seseorang ke dalam kekufuran, yang bisa menjadikan seseorang menjadi murtad. Seseorang belajar tentang ahkamur riddah, apa saja keyakinan-keyakinan yang kufur, agar dia bisa menjauhinya sejauh-jauhnya. Seseorang harus belajar dia apa ucapan-ucapan yang kufur, sehingga dia bisa menjauhinya sejauh-jauhnya dari perkataan yang kufur. Hati-hati ketika berbicara. Seseorang harus belajar apa perbuatan-perbuatan yang kufur yang bisa menjerumuskan, menjatuhkan dia dalam kekufuran. Agar dia bisa menjauhinya, menjauhi perbuatan-perbuatan kufur itu sejauh-jauhnya. Pokoknya dia menjauh dari kekufuran sejauh-jauhnya, sebagaimana dia juga tidak ingin nanti pada hari kiamat dia dimasukkan ke dalam neraka. Belajar terus digali apa ucapan-ucapan yang kufur itu, apa perbuatan-perbuatan yang kufur, apa keyakinan-keyakinan yang kufur, agar dia bisa betul-betul menjauhinya. Karena seseorang yang nggak tahu tentang kekufuran, maka dia akan bisa jatuh ke dalam kekufuran, dia akan dekat dengan kekufuran. Seseorang yang nggak tahu ucapan-ucapan kufur, dia akan sangat dekat dengan kekufuran. Seseorang yang nggak tahu keyakinan-keyakinan kufur, perbuatan-perbuatan kufur, dia akan menjadi sangat dekat dengan kekufuran. Sangat berbahaya. Dia berada di pinggir jurang neraka ketika seseorang tidak memahami, tidak mengetahui hal-hal yang bisa menyebabkan kekufuran. Karena itu bekerja keras kita, berusaha apa saja ucapan-ucapan yang kufur. Pelajari betul-betul.
Jangan sampai kita kemudian terjerumus dalam kekufuran tersebut, karena ini sangat berbahaya, membatalkan iman Islam seseorang. Itu riddah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, man lam ya'rifi syarra yaqa'u fihi. Seseorang yang tidak belajar tentang keburukan, termasuk tentang kekufuran, tentang kemaksiatan, maka seseorang itu akan jatuh ke dalam keburukan, kekufuran dan kemaksiatan tersebut. Makanya kita terus belajar tentang hal itu. Kalau kita sudah belajar Mukhtasar Babur Riddah, kita tambah lagi apa ucapan yang lain yang bisa menyebabkan kekufuran. Karena yang disebutkan dalam kitab Sulamut Taufiq atau Mukhtasar masih sedikit, masih banyak yang lainnya. Perbuatan kufur yang disebutkan dalam kitab Mukhtasar atau Sulamut Taufiq masih sedikit. Masih banyak perbuatan-perbuatan yang lain yang kufur. Kita pelajari lagi agar kita semakin terjauhkan dari kekufuran, karena kita takut nanti Allah Subhanahu wa taala akan melemparkan kita ke dalam api neraka. Hadirin rahimakumullah. Para ulama juga sudah menyediakan kitab-kitab yang membahas tentang masalah riddah, yang membahas tentang masalah kufur, tentang qawaid, tentang kaidah-kaidah tentang kekufuran. Yang itu juga mesti kita pelajari agar kita bisa aman, terjamin. Meskipun secara kaidah besarnya kita sudah tahu bahwa setiap keyakinan yang mengandung unsur penghinaan, pelecehan kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada para nabinya, kepada kitab-kitabnya, terhadap syariat agamanya, terhadap syiar agamanya, itu adalah keyakinan kufur. Setiap perbuatan yang mengandung unsur penghinaan, pelecehan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para malaikatnya, kepada agamanya, terhadap hukum agamanya, dan terhadap syiar agamanya, maka itu adalah perbuatan yang kufur. Setiap ucapan yang mengandung unsur penghinaan, pelecehan kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada para nabinya, kepada kitab-kitabnya, kepada agamanya, kepada hukum agama dan syiar agamanya, itu adalah ucapan yang kufur. Itu kaidah besarnya yang harus kita pahami. Sehingga kita jangan mengucapkan, jangan melakukan perbuatan, jangan kita kemudian meyakini sebuah keyakinan yang mengandung unsur penghinaan dan pelecehan terhadap hal-hal yang tadi telah kita sebutkan. Kaidah besarnya seperti itu. Tetapi tetap saja kita perlu mengetahui rincian, contoh-contoh dari ucapan-ucapan kufur, perkataan-perkataan kufur, keyakinan kufur, perbuatan yang kufur, agar kita bisa mengetahui lebih detail. Karena terkadang seseorang tahu kaidah, tetapi kemudian dia tidak faham dalam penerapannya, di dalam penerapannya dia tidak memahaminya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga hal ini harus ada untuk kita bisa mendapatkan manisnya iman, agar kita mendapatkan kesenangan, kebahagiaan dalam berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada hadis yang ketiga. An Ubadah bin Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bayi'uni bai'ata sapa sira kabeh ing ingsun ala alla tusyriku ing atase yen to ora
nyekutoaken sapa sira kabeh billahi kelawan Allah syai'an ing suwiji-wiji. Wala tasriqu lan aja nyolong sapa sira kabeh. Wala taznu lan aja zina sapa sira kabeh. Wala taqtulu lan aja mateni sapa sira kabeh auladakum ing anak-anak sira kabeh. Wala ta'tu lan aja teka sapa sira kabeh bibuhtanin kelawan buhtan, kelawan fitnah. Taftarunahu kang gawe-gawe sapa sira kabeh ing buhtan baina aidikum ing dalam antarane pira-pira tangan sira kabeh wa arjulikum lan ing dalam antarane pira-pira sikil sira kabeh. Artinya min qibali anfusikum. Wala ta'su lan aja maksiat, aja nglanggar sapa sira kabeh fi ma'rufin ing dalem kebagusan. Faman mongko utahi sapane wong iku wafa memenuhi sapa man mingkum saking sira kabeh fa ajruhu mongko utawi ganjarane man iku alallahi ing atase Allah. Wa man lan utawi sapane wong iku asaba ngenani sapa man min zalika saking mangkono-mangkono iku syai'an ing suwiji-wiji fa'uqiba nuliten siksa sapa man fid dunya ing dalam donya fahuwa mongko utawi uqiba fid dunya iku kafaratun dadi pelebur dosa lahu kedue man. Wa man lan utawi sapane wong iku asaba merkoleh sapa man ngenani sapa man min dzalika saking mangkono-mangkono iku syai'an ing suwiji-wiji tsumma satarahu nulinutup sapa Allah nulinutup ing man sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla fahuwa ilallah fahuwa mongko utawi syai'an iku ilallahi maring Allah urusane kembali maring Allah. Insya'ah lamun ngarepaken sapa Allah afa mongko nyepura sapa Allah anhu sangking wong wa insya'a lan lamun ngersakaken sapa Allah aqabahu mongko nyiksa sapa Allah ing wong. Fabayanahu para sahabat dawuh fabayanahu nuli baiat sapa kita atau janji sapa kita ing Kanjeng Nabi ala zalika ing atase mangkono-mangkono perkara. Hadis yang ketiga yang dipilih oleh Ibn Abi Jamrah dari kitab Sahih Al-Bukhari. Di sini enggak ada rawahunya karena rawahunya semuanya Al-Bukhari. Rawahunya semua Al-Bukhari karena memang diambil dari kitab Sahih Al-Bukhari. Dari Ubadah ibn Samit, salah seorang sahabat Nabi, beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bayi'uni." Nabi bersabda kepada para sahabat, "Bayi'uni." Artinya berjanjilah kalian kepadaku. Berilah janji kepada aku. Jadi Nabi meminta kepada para sahabat agar mereka berjanji. Bayi'uni artinya ahiduni, muahadah. Semacam perjanjian. Bayi'uni, berjanjilah kalian para sahabat kepadaku. Apa janjinya kepada Nabi? Pertama, ala alla tusyriku billahi syai'a. Pertama, kalian tidak berbuat syirik. Kalian tidak mensekutukan Allah dengan makhluknya. Kalian tidak beribadah kepada selain Allah. Itu namanya syirik. Asyirku huwa ibadatun li ghairillah. Syirik artinya beribadah kepada selain Allah. La tusyriku billahi syai'a artinya janganlah kalian beribadah kepada Allah. Baik hanya beribadah kepada selain Allah atau dia beribadah kepada Allah plus ibadah kepada selain Allah. Itu
adalah syirik, dan syirik adalah dosa terbesar yang apabila seseorang mati dalam keadaan itu, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Nah, jadi pertama kali karena Nabi itu memang misi dakwah akidahnya sama dengan para nabi sebelumnya, mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam, semuanya sama misinya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukannya dengan selainnya. Tauhid itulah seruan seluruh para nabi untuk mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang disembah dengan hak selain hanya Allah. Itu seruan Nabi Adam, seruan Nabi Nuh, seruan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semuanya mengajak untuk mengatakan dan meyakini la ilaha illallah. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewaspadakan kepada umat manusia agar menjauhi syirik. Maka berjanjilah kalian kepadaku untuk tidak berbuat syirik, tidak beribadah kepada selain Allah. Baik secara langsung beribadah misalnya kepada patung dan sebagainya, atau dia masih mengaku-ngaku beribadah kepada Allah, tapi sesungguhnya dia beribadah kepada selain Allah. Seperti orang Wahabi. Orang Wahabi secara zahir mereka tidak menyembah patung. Mereka tidak menyembah matahari. Secara zahir mereka tidak menyembah bulan, tidak menyembah setan. Tetapi hakikahnya mereka menyembah selain Allah. Kenapa? Karena Allah yang mereka sembah menurut mereka itu memiliki bentuk, memiliki ukuran, memiliki anggota badan, bertempat di atas arsy. Dan itu enggak ada. Allah tidak seperti itu. Allah itu tidak seperti makhluknya seperti yang mereka sangka. Itu hanya khayalan mereka yang mereka anggap ada, dan itulah yang mereka sembah. Yang itu bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang itu artinya syirik. Beribadah kepada selain Allah. Maka kita harus mengenal Allah dengan pengenalan yang benar agar kita tidak jatuh kepada syirik. Itu yang pertama. Wa alla tasriqu. Berjanjilah kalian untuk kalian tidak mencuri. Mencuri haram. As-sariqah, mencuri haram. Sedikit juga haram, banyak juga haram. Jika banyak nanti ada kena had. Nah, maka jangan berani-berani untuk mencuri, mengambil harta orang lain dengan secara sembunyi-sembunyi. Itu namanya sariqah. Temannya lagi keluar, diambil duitnya. Temannya lagi tidur, diperiksa dompetnya dan sebagainya. Bukan diperiksa aja, diambil isinya, duitnya. Itu namanya mencuri, haram. Nah, diminta oleh Nabi para sahabat untuk berjanji untuk tidak mencuri. Wala taznu, janganlah kalian berzina. Nah, zina ini juga tergolong sebagai dosa yang paling besar setelah membunuh seorang muslim tanpa hak. Harus diwaspadai. Nah, janganlah kalian berzina. Wala taqtulu, jangan bahkan mendekati zina pun di dalam Al-Quran itu diharamkan. Wala taqrabu az-zina. Janganlah kalian mendekati zina. Artinya melakukan perbuatan-perbuatan yang itu bisa menghantarkan seseorang kepada perbuatan zina. Baik yang berupa pandangan mata, pendengaran telinga, perbuatan tangan dan sebagainya, yang itu bisa menghantarkan seseorang pada perbuatan zina, kita dilarang untuk melakukannya, apalagi melakukan zina. Wala taqtulu, janganlah kalian membunuh
Artinya membunuh auladakum di sini bukan hanya khusus membunuh anak, tetapi membunuh seorang muslim tanpa hak secara umum. Karena pada masa jahiliyah di antara rusaknya moral mereka apabila mereka punya anak perempuan, kemudian mereka membunuhnya dengan cara menguburkannya hidup-hidup. Ini di masa jahiliyah. Dan itu adalah perbuatan yang haram, tergolong sebagai dosa yang paling besar setelah dosa kufur, yaitu membunuh seorang muslim tanpa hak. Kemudian setelah itu adalah zina. Wala ta'tu bi buhtan taftarunahu baina aidikum wa arjulakum. Taftarunahu baina aidikum wa arjulakum artinya baina anfusikum au qibala anfusikum. Bukan hanya terbatas tangan dan kaki. Ini maksudnya adalah secara keseluruhan. Nah, jadi disebutkan juz tetapi yang dikehendaki adalah kul. Nah, janganlah kalian datang dengan membawa buhtan. Buhtan itu apa? Buhtan itu kalau bahasa kita di sini fitnah. Bukan fitnah dalam bahasa Arab. Fitnah dalam bahasa Arab memiliki banyak makna. Fitnah dalam bahasa Indonesia yaitu mengatakan tentang seseorang yang nggak sesuai dengan faktanya, yang nggak sesuai dengan kenyataannya. Dia mengatakan, oh si fulan itu begini. Padahal si fulan itu nggak begini. Tapi begitu. Nah, tidak begini. Tapi dia bilang begini. Ini namanya apa? Buhtan. Beda dengan ghibah. Kalau ghibah itu dia mengatai atau membicarakan keburukan yang memang ada pada saudaranya sesama muslim. Saudaranya sesama muslim itu memang koproh, kotor. Kemudian dia bilang dia kotor, dia koproh. Itu namanya apa? Ghibah. Tapi kalau buhtan itu enggak. Sesuatu itu enggak ada pada diri seorang muslim, tetapi dia mengatakannya yang itu tidak dilakukan atau tidak ada pada saudara kita sesama muslim. Itu yang disebut buhtan. Jadi bohong. Dia berbohong di situ tentang fakta yang sebenarnya tentang seseorang. Dan ini sangat berbahaya. Fitnah ini sangat berbahaya karena akan merusak sebuah hubungan pertemanan, hubungan kekerabatan, hubungan tetangga dan sebagainya. Kalau ada seseorang yang melakukan buhtan, maka Nabi melarang. Wala ta'su fi ma'rufin, wala ta'su fil ma'ruf. Ma'ruf itu artinya ma'ruf kalau secara bahasa kan dari kata arufa, ya'rifu, fahuwa arifun wa dzaka ma'rufun, yang artinya yang diketahui. Tapi di sini artinya bukan sesuatu yang diketahui. Al-amru bil ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf bukan artinya memerintahkan yang diketahui. Tetapi dia menjadi sebuah istilah yaitu ma'urifa minasyara' hasanuhu. Jadi sesuatu yang dalam syara' itu diketahui kebaikannya. Bahwa itu sesuatu yang baik. Ini yang disebut dengan al-ma'ruf. Wala ta'su fi ma'ruf, artinya kalian jangan melakukan, kalau itu baik, maka kamu jangan tidak melakukannya. Sesuatu artinya lakukanlah sesuatu yang baik, yang dipandang baik oleh syara', dan jangan kamu membangkangnya. Membangkang dari melakukan perkara-perkara yang ma'ruf. Inilah janji para sahabat kepada Rasulullah yang diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kemudian mengatakan, barang siapa di antara kalian yang memenuhi ini semuanya, yang tadi kita sebutkan ada berapa tadi? Yang pertama tidak syirik, yang kedua tidak mencuri, kemudian tidak berzina,
tidak membunuh seorang muslim tanpa hak, tidak melakukan buhtan, kemudian tidak membangkang terhadap hal yang perkara yang ma'ruf. 6 ini, barang siapa yang memenuhi itu, melakukan janjinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fa ajruhu 'ala Allah. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pahala orang tersebut nanti di akhirat. Pahala itu apa? Balasan menyenangkan nanti di akhirat atas amal perbuatan yang dilakukannya di dunia tersebut. Satu. Yang kedua, barang siapa yang kemudian dia melakukan salah satu dari hal-hal itu, kecuali syirik, ya, kecuali syirik. Karena kalau yang pertama syirik itu nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus memahami hadis ini harus benar. Syai'an itu di situ dikatakan wa man asaba min dzalika syai'an, artinya selain syirik. Karena kalau syirik udah nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti barang siapa yang melakukan salah satu dari hal-hal yang tadi disebut selain syirik, kemudian dia disiksa di dunia ini, maka itu disiksa itu maksudnya bagaimana? Ditegakkan had kepada dia di dunia ini. Jadi di dunia ini dia sudah ditegakkan had. Misalnya dia mencuri, kemudian dia ketahuan terus tangannya dipotong, maka itu kafaratun lahu, maka itu menjadi penghapus dosa bagi dia. Ada seseorang berzina, kemudian dia dihad dengan dirajam misalnya, maka rajam itu adalah kafaratun lahu, dia sebagai kafarah, sebagai penghapus dosa untuk dia. Atau seseorang misalnya membunuh seorang muslim tanpa hak, kemudian ketahuan dan dia kemudian diqisas, ganti dibunuh, maka itu adalah kafaratun lahu. Itu maksudnya. Kalau syirik enggak. Kalau yang pertama yaitu syirik itu enggak. Kalau dia jatuh kepada syirik, maka enggak ada kafarah lahu. Meskipun dia dibunuh, man baddala dinahu faqtuluh, karena dia sudah syirik maka sudah keluar dari Islam. Kemudian ada khalifah, ada imam yang menegakkan had dengan membunuhnya, maka dia tetap ahlun nar. Selamanya dia tetap menjadi penduduk neraka. Nah, apa had berupa dibunuh bagi orang murtad tidak menjadi pelebur dosa bagi dia. Tapi kalau had pembunuhan, had dari zina, had dari mencuri atau qisas, itu bisa menjadi penyebab dileburnya dosa dia sehingga nanti di akhirat dia akan selamat. Nah, paham ya, harus hati-hati dalam memahami hadis ini. Untuk syirik tidak masuk di sini. Kenapa karena kita memahami syara itu harus komprehensif, harus lengkap, bukan hanya dari satu hadis. Tetapi ada ayat yang menerangkan syirik itu nggak diampuni oleh Allah. Maka ini berarti kalau kita memahami itu harus disinkronkan, harus diselaraskan dengan ayat. Bukan ini dipahami sendiri, ayat itu dipahami sendiri, yang kemudian mengakibatkan adanya kontradiksi satu dengan yang lain. Kemudian barang siapa yang dia melakukan salah satu dari hal-hal tadi selain syirik, atau yang ini secara umum, kemudian dia, kalau yang tadi selain syirik, kalau ini secara umum, kemudian dia ditutup oleh Allah. Dia mencuri, tapi nggak ketahuan sampai mati. Dia berzina, tetapi nggak ada imam, nggak ada khalifah, terus dia juga berzina nggak ketahuan sampai dia meninggal. Artinya ditutup oleh Allah perbuatan dosa yang dilakukannya. Bagaimana nasib dia nanti di akhirat? Kalau orang tadi sudah langsung ditegakkan had kepada dia, maka dia sudah diampuni dosanya oleh Allah, karena had itu sebagai pelebur bagi dia. Al-hudud kafarat. Itu.
Tapi bagi seseorang yang melakukan perbuatan mencuri, kemudian dia berzina, membunuh, kemudian dia melakukan maksiat-maksiat, meninggalkan kewajiban, tidak ditegakkan had. Dia misalnya nggak sholat, nggak ditegakkan had bagi dia. Bagaimana? Nanti dia di akhirat. Fahuwa ilallah. Fahuwa ilallah, amruhu ilallah. Artinya bagaimana? Insya'a, ini penjelasannya. Insya'a afa anhu, jika Allah berkehendak untuk mengampuni dia, maka Allah mengampuninya sehingga dia bisa langsung masuk ke dalam surga. Wa insya'a aqabahu, jika Allah berkehendak tidak mengampuninya, maka Allah kemudian menyiksa dia, memberikan azab atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Nah, fabaya'nahu ala dzalika, kemudian para sahabat mengatakan kami kemudian berjanji kepada Nabi untuk hal-hal tersebut yang sudah disebutkan. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.